Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fa'idata wal istifada wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'. والتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Akan kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Sekarang kita akan membahas tentang Maulid Simtud Duror. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang makna daripada Mahalul Qiyam Maulid Simtud Duror. Ketika beli kitab Simtud Duror, saran saya itu cari yang cetakan Masjid Riyad Solo. Itu lebih bisa dipertanggungjawabkan karena di sana yang ngurusi adalah cucu-cucunya, cicit-cicitnya pengarang kitab. Biasanya ada di dalamnya ini. Seperti ini contoh. Ini contoh cetakan Masjid Riyad Solo. Masjid Riyad Solo itu Habib Anis. Habib Anis ini cicitnya Habib Ali. Ini ada tulisannya. Kitab ini diterbitkan oleh Masjid Riyad Solo. Saya punya beberapa. Ini. Salah satunya ini juga. Ini. Kitab ini diterbitkan oleh Masjid Riyad Solo. Ini juga. Ini versi terjemahan. Sama. Diterbitkan oleh Sekretariat Masjid Riyad Solo. Jadi yang bagus Maulid Simtud Duror itu cari yang cetakan Masjid Riyad Solo. Itu yang lain juga bagus. Cuma kita kan ngambil keberkahan dari cucunya pengarang kitab, dari cicit-cicitnya pengarang kitab. Biar tersambung itu dengan beliau. Nah, Simtud Duror ini kan salah satu maulid yang istimewa. Ya ada kan banyak maulid. Salah satunya ini saya punya 3 naskah ini. 3. Belum lagi ini. Kalau ini kumpulan maulid. Ini ternyata termasuk kumpulan yang menurut pengamatan saya bagus. Karena waktu itu saya hadir acara Multaqa Ulama di Kraksan, pondoknya Habib Hasan yang dihadiri oleh cicitnya Habib Ali, pengarang Maulid Simtud Duror. Dia yang pegang ini. Karena lebih simpel dan mungkin cetakannya mungkin bagus. Dan ini cetakan Darul Habib. Mungkin ini pondok Darul Habib yang di Sukabumi atau di mana itu, mungkin ini cetakannya itu. Jadi saya suka punya beberapa naskah itu suka. Kalau ini versi terjemahannya. Karenanya saya sarankan untuk membeli yang cetakan dari Masjid Riyad Solo. Maulid itu kan ada banyak, ada Maulid Diba, ada Maulid Ziaul Lami, ada Maulid Simtud Duror, kadang-kadang orang nyebutnya Maulid Habsyi, ada Maulid Syaraful Anam, ini Maulid Syaraful Anam. Maulid Ziaul Lami lupa tadi tidak saya bawa, tapi saya punya semua itu. Maulid Syaraful Anam, Maulid Barzanji, ada Burdah, itu semuanya bagus untuk dibaca. Tapi salah satu yang cukup terkenal di seantero Indonesia bahkan seluruh dunia adalah Maulid Simtud Duror yang dikarang oleh Al-Habib, siapa pengarangnya? Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kalau bisa itu hafal di luar kepala, Habib Ali. Karena nama orang Arab itu tidak bisa langsung Habib Ali Habsyi karena bin-binnya itu banyak yang nama itu banyak yang sama, bin-binnya itu yang tidak sama. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Maulid Simtud Duror ini cukup luar biasa dan banyak sekali sejarah-sejarah yang ditulis oleh beliau sendiri. Ini kebetulan yang kitab versi cetakan ini dijelaskan juga keistimewaan Maulid Simtud Duror. Ini kata beliau pengarangnya, salah satu di antaranya. Qala radhiyallahu anhu mukhatiban muhibbahu Asy-Syaikh Bakran Bajamal. Pernah beliau itu
ngomong sama muhibbinnya. Muhibbin itu pecintanya. Apa kata beliau, Habib Ali? Ana ba'umli alaika maulid mukhtasar. Aku akan nulis untukmu maulid yang mukhtasar. Apa mukhtasar? Yang ringkas, menjelaskan kisah-kisah Nabi. Al-Habib sallallahu alaihi wasallam bayakbaluh. Nanti Rasulullah akan menerima kitabku ini, karanganku ini. Wan nasu bayuhibbunah wa bayahfadunah wa bayatba'unah. Ini bahasa Arab amiyah ini. Orang-orang akan banyak yang mencintai maulidku ini. Dan memang betul, banyak yang cinta sama maulid Simtud Duror, maulid Habsyi. Wa bayahfadunah. Dan juga banyak yang hafal. Alhamdulillah, walaupun saya tidak pernah menghafalkan, ya bisa dikatakan 80% saya hafal. Walaupun masih meraba-raba, karena memang tidak menghafalkan, karena mungkin terlalu sering mendengarkan, juga sering hadir di majelis-majelis Simtud Duror, jadi hampir-hampir hafal. Wabayat ba'unah, dan bakal dicetak ini maulidku ini, kata Habib Ali Habsyi. Dan itu semuanya terwujud, itu apa yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau juga mengatakan, dakwati ammat al-wujud kulluh. Doaku ini menyeluruh untuk alam semesta ini. Wa maulidi hada intasyara fin nasi wa bayajma'uhum 'ala Allah. Maulidku ini akan menyebar luas kepada manusia dan orang-orang akan berkumpul karena Allah. Wa bayuhibbhum ilan nabi. Dan maulidku ini akan bisa mengantarkan orang untuk cinta kepada Nabi, kata Habib Ali. Asal kita benar-benar yakin, jangan coba-coba. Apa-apa jangan coba-coba. Kata beliau, wa qala aidan al-maulid fihi sirrun azim. Maulid Simtud Duror ini mempunyai rahasia yang sangat agung, kata Habib Ali Habsyi, kata pengarangnya sendiri. Karena memang Habib Ali ini di masanya mendapatkan julukan Hamilu Liwa'i Mahabbatil Muhammadiyah, orang yang membawa bendera cinta kepada Nabi Muhammad. Ini Habib Ali ini. Bagaimana didikan ibunya ketika beliau masih kecil. Dikatakan sama ibunya, wahai Ali, aku tidak akan mengakui engkau sebagai anakku ketika kamu belum pernah bertemu dengan datukmu, Kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya Habib Ali ini susah, gelisah, datang kepada gurunya, ini gimana caranya agar bertemu dengan datukku ini. Setelah itu, jadi di satu malam beliau itu mimpi bertemu Kanjeng Nabi Habib Ali ketika masih kecil. Langsung cerita kepada ibundanya, ini saya sudah mimpi ketemu datuk saya, ketemu Kanjeng Nabi, ketemu Rasulullah. Kalau cuma mimpi, kamu tetap tidak saya akui sebagai anak. Gimana caranya? Kamu harus bertemu dengan Rasulullah secara terjaga. Tambah lebih susah lagi Habib Ali. Tanya lagi kepada gurunya, mujahadah, riyadhah, bersungguh-sungguh, sampai kemudian Habib Ali pada saat sholat, ketika mengucapkan salam, Rasulullah hadir di depannya. Langsung bertemu secara sadar. Dan itu memang bukan hal yang mustahil seperti itu. Langsung cerita kepada ibundanya, dan ibundanya baru ngomong, sekarang kamu benar-benar anakku. Itu didikan orang dulu itu seperti itu, bukan seperti orang sekarang. Kalau anaknya cerita, tadi saya ketemu sama artis, mana fotonya? Didikan orang sekarang, ketemu sama ulama itu bagus. Makanya beliau itu memang punya makom mahabbah. Dan Simtud Duror ini ada banyak rahasia-rahasia cinta kepada Rasulullah. Itu terlalu banyak. Hatta ana tatajaddad li bi qiraatihi mafahim jadidah. Kata Habib Ali, setiap kali aku membaca maulidku ini, tiba-tiba ada pemahaman yang baru. Kullama sami'tuhu. Ketika aku mendengarkan ini juga seperti ada pemahaman yang baru. Faka'annahu lam yajri ala lisani. Seakan-akan beliau ini seakan-akan tidak percaya bahwa ini muncul dari lisannya Habib Ali. Karena semuanya ini ketika beliau ngarang kitab Simtud Duror ini, Rasulullah hadir, diperhatikan terus selama 3 malam, 3 hari, diperhatikan oleh Rasulullah. Beliau ngomong, Habib Ali ini ditulis sama salah satu muridnya.
disaksikan langsung oleh Rasulullah. Betul-betul itu. Jadi beliau itu ketika sudah selesai ngarang kitab Maulid Simtud Durar ini, faka'annahu lam yajri ala lisani. Apa benar ini karanganku ini? Apa benar ini muncul dari lisanku? Apa benar ini muncul dari mulutku? Sampai beliau ini hampir-hampir tidak percaya. Kata beliau, al-maulid ana allaftuhu ala niyatin sharihah. Maulid ini aku karang dengan niat-niat yang bagus. Wala syakka anna ruhahu sallallahu alaihi wasallam tahdur inda qiraatih. Kata Habib Ali, ini tidak bisa diragukan ketika baca Maulid Simtud Durar itu Rasulullah itu hadir. Makanya saya termasuk orang yang kurang setuju ketika ada acara Maulid Nabi pakai gantung-gantungan itu. Ada kue, ada apa panci, wajan, macam-macam, ada uang, pokoknya macam-macam. Itu saya kurang setuju. Karena itu kan biasanya diambil pada saat Mahalul Qiyam. Padahal inti dari Maulid itu salah satunya adalah di Mahalul Qiyam itu paling sakral karena kita menghormat kelahiran Nabi. Masa waktu Nabi hadir ribut ngurusi makan, ngurusi uang? Enggak malu apa gimana gitu. Ya walaupun tidak bisa disalahkan sepenuhnya karena bukan hal yang dosa, tapi ini adab. Mencintai itu bagus, tapi adab itu jauh lebih bagus. Adab mencintai agar kita mendapatkan cinta itu jauh lebih bagus. Kenapa tidak ditaruh misalkan setelah acara? Kan bisa, setelah doa kan bisa, atau dibagi satu-satu, itu jauh lebih bagus. Saya jadi mikir, terutama anak kecil ya, gimana perasaannya yang tidak dapat karena terlalu tinggi. Betapa nelangsanya itu anak-anak itu. Kalau orang dewasa kan sudah biasa karena itu rebutan memang, jadi tidak dapat ya biasa. Anak-anak kecil itu gimana? Mungkin bilang kepada orang tuanya, saya tidak dapat ini. Orang tuanya pas tidak perhatian misalkan, tidak diganti, dikasih, dibelikan apa, kan kasihan itu. Ya walaupun bukan salah sepenuhnya ya bukan. Tapi kadang-kadang orang itu alasannya cinta. Cinta itu butuh adab. Betul cinta. Khawatir cinta kepada makanannya itu, bukan cinta kepada nabinya. Kita repot itu. Pernah ada seorang ulama bernama Al-Habib Umar bin Idrus Al-Idrus. Beliau bilang kepada Habib Ali, aku ini mengeluhkan kepada anak-anakku ini kok susah ya paham itu. Kok susah paham? Apa nasihat Habib Ali? Ketika belajar itu susah paham, susah memahami pelajaran, susah hafal dan macam-macam seperti itu. Kata Habib Ali, khallihum yaktubunal maulid haqqi. Biar dia nulis maulidku ini, Maulid Simtud Durar ini. Suruh nulis. Wa ka'annakum tusyiruna ila anal fatah fi kitabatihi. Seakan-akan beliau itu mengisyaratkan terbukanya hati itu bisa jadi hatinya lebih gampang paham pelajaran, lebih gampang dinasihati, lebih mudah mencerna mauidhah perkataan para ulama, gampang hatinya itu lunak, tidak keras. Kata Habib Ali itu, suruh nulis maulidku ini, tulis. Ini salah satu rahasianya. Makanya setiap orang coba punya target gitu. Beli satu buku khusus yang isinya cuma maulid ini. Ya bisa bertahap, tapi nulisnya harus pakai adab. Harus pakai adab. Kalau yang sudah terlanjur, ya bisa diulang. Pakai adab itu begini. Ini menurut versi saya sendiri ya. Cari waktu yang tenang, yang tidak ada yang mengganggu, ya biasanya malam. Pakai wangi-wangian yang wangi, pakai pakaian menutup aurat walaupun di rumah, walaupun tidak dosa juga kalau di rumah tidak menutup aurat. Pakai pakaian yang menurutmu bagus. Ini nulis kisah-kisah Nabi ini, bukan nulis kisahnya artis, bukan nulis kisahnya orang yang di pinggir jalan, bukan. Nulis kisahnya seorang kekasih yang sangat mulia yang akan menyelamatkan kepada kita. Menghadap kiblat dengan penuh adab. Saya ingin menyenangkan Kanjeng Nabi, saya ingin bahagiakan Kanjeng Nabi, saya ingin tersambung hati saya dengan orang-orang yang cinta kepada Kanjeng Nabi. Insya Allah nanti akan ada sir-sir, rahasia-rahasia yang akan muncul. Coba mulai dari sekarang kita punya target.
untuk nulis ini? Tidak banyak Pak. Paling bisa jadi 1 bulan selesai. Kalau sedikit-sedikit tiap harinya. Tapi kalau sehari langsung nulis semuanya, ya bisa selesai. Kalau dia hidup di rumah sendirian sebatang kara, tidak ada orang membantu, insya Allah selesai. Tapi kalau sedikit-sedikit, ya mungkin bisa 1 bulan, bisa 1 minggu, tergantung orangnya. Tapi harus penuh adab. Ini padahal anaknya seorang ulama ya, Habib Umar bin Idris Al-Habsyi. Nah, ini tidak paham-paham, kata Habib Ali, biar dia nulis maulidku ini, insya Allah akan kebuka hatinya. Beliau dalam kesempatan yang lain berkata, man aradal fatha falyahfadil maulid au yaktubahu. Barang siapa yang ingin terbuka hatinya, ada 2 cara. Pertama, falyahfadil maulid, bisa menghafalkan maulid. Ini kayaknya susah ini untuk yang hadir di sini. Suruh menghafalkan maulid, menghafalkan yang sedikit aja ini malas. Suruh menghafalkan maulid, hafalkan maulid. Kalau pengen hatinya ini ada banyak rahasia, gampang nangis, gampang menerima nasihat, pokoknya hatinya itu lebih lembut, lebih lentur, tidak keras. Au yaktubahu, atau nulis. Ini kata Habib Ali. Dalam kesempatan yang lain beliau juga mengatakan, maulidi hada asyuf annahu law dawamal wahid ala qiraatihi wa hifdhihi wa ja'alahu min auradihi. Kata Habib Ali, lihat ini lihat maulidku ini, barang siapa yang mendawamkan, yang mengistiqomahkan, yang merutinkan membaca, ini agak lebih ringan, rutin, istiqomah, mendawamkan, membaca atau menghafalkan, atau ini jadi wirid. Wirid itu sesuatu yang rutin. Wirid itu bukan, jangan diartikan zikir. Sesuatu yang baik, yang rutin, itu namanya wirid. Orang misalkan puasa Senin Kamis istiqomah, itu wirid namanya. Orang baca Quran setiap hari 1 lembar, itu namanya wirid. Pokoknya hal-hal yang baik, baik itu berupa perbuatan maupun ucapan yang dilakukan secara rutin, itu namanya wirid. Misalkan kita punya wirid setiap hari baca 1 kali Maulid Simtud-Durar, itu namanya wirid. Apa kata Habib Ali? Annahu bayadhar lahu syai'un min sirrihi sallallahu alaihi wasallam. Akan tampak darinya itu rahasia-rahasia Rasulullah. Orang itu ngelihat itu beda. Oh, ada rahasia di dalam tubuhnya itu. Karena istiqomah, karena rutin, karena mendawamkan baca atau menghafalkan, atau dia menjadikan sebagai wirid sehari-hari. Kata Habib Ali, akan tampak rahasia Rasulullah di dalam dirinya. Analladzi allaftu bi nafsi, ini aku ngarang sendiri ini. Wa analladzi amlaituhu kullama quri'a alayya futihali babuttisal bihi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali dibaca kepadaku, dibacakan oleh penulisnya itu, ada tersambung dengan Rasulullah. Rasulullah itu ada di situ. Wa kalami fihi sallallahu alaihi wasallam maqbulun ladan nas. Ucapanku ini diterima oleh banyak orang. Ini pengakuan beliau sendiri. Wa dzalika min kasrati mahabbati lahu. Kenapa kok banyak diterima oleh orang? Karena banyaknya, besarnya cintaku kepada mereka juga. Makanya orang itu hatinya kalau dipenuhi dengan cinta, tidak usah banyak ngomong. Orang itu langsung nyambung hatinya itu. Sebelum nasihati orang, harus cinta dulu sama orang itu. Jangan nasihati karena benci, jangan nasihati karena tidak suka, karena cinta. Ketika sudah cinta, nanti ada frekuensi, getaran-getaran yang satu sinyalnya itu sama, sehingga lebih gampang untuk diterima. Seperti Kanjeng Nabi itu, kenapa orang kok lebih mudah mencintai Kanjeng Nabi? Karena Kanjeng Nabi ini jauh lebih dulu mencintai kepada kita, sehingga frekuensinya sama, frekuensi cinta. Tidak sama loh orang itu, misalkan ketika diceritakan kisah-kisah orang yang bukan Nabi, kemudian sangat mudah untuk mencintai itu, tidak seperti itu. Tapi ketika Nabi, karena cintanya besar kepada kita, ketika diceritakan, walaupun kita tidak pernah bertemu, tidak pernah bertatap muka, tidak pernah berjumpa, bisa cinta.
karena sudah ada getaran-getaran cinta beribu-ribu tahun yang lalu kepada kita, sehingga lebih gampang untuk kita mencintai kepada Kanjeng Nabi. Hatta fi mukatabati, kata Habib Ali, bukan cuma di Maulid Simtud Durar, tapi di kitab-kitabku yang lain juga, tulisan-tulisanku yang lain juga. Idza ji'tu inda sifatihi sallallahu alaihi wasallam yaftahullahu alayya fiha bi ibaratin ma tujadu fi ma qablaha ilham minallah. Ketika aku menjelaskan tentang Rasulullah itu, tiba-tiba ada ilham dari Allah yang itu tertulis, tidak pernah tertulis di tulisan-tulisanku yang sebelumnya. Jadi Habib Ali ini luar biasa, semuanya ini seakan-akan tangannya itu gerak sendiri sudah. Ya tadi itu sampai beliau tidak percaya, ini benar apa karanganku ini? Karena memang dihadiri Rasulullah, ilham langsung dari Allah. Makanya ini juga saya kurang setuju ketika ada majelis maulid, misal yang dibaca Simtud Durar tapi disingkat-singkat, baca ya Rabbi sholli ala Muhammad, terus qasidah cek banyaknya itu, baca apa sholawat cek banyaknya macam-macam, seluku-seluku bato apa po ami-ami atau macam-macam. Bukan hal yang tidak bagus ya, tapi ini yang sudah jelas diterima oleh Allah. Ini ada banyak diloncati bacaan-bacaannya, padahal itu ketika dihitung pakai waktu itu paling cuma butuh berapa lama dibanding sholawat-sholawat yang lagunya mungkin satu lagu itu bisa sampai 7-10 menit. Ini yang sudah dijamin oleh Habib Ali, diterima oleh Rasulullah, dihadiri oleh Rasulullah ketika beliau ngarang. Ya mungkin kalau itu ya nantilah momennya, nanti ketika sebelumnya yang banyak ada apa, atau setelah doa ada apa sambil makan-makan. Lebih banyak sholawatnya dibanding baca yang asli ini ya, Simtud Durarnya ini, sehingga mungkin dia dapat keberkahan tapi ya sedikit, kata beliau. Ya paling ini sudah makomnya makom mahabbah, jadi tidak benar jika ada banyak yang ditinggalkan. Bahkan beliau itu pernah berkata, man ro'ani au ro'a man ro'ani au ro'a man ro'ani, sampai ila yaumil qiyamah dhamintuhu al jannah. Barang siapa yang melihatku atau melihat orang yang melihatku atau melihat orang yang kepada orang yang melihatku, aku menanggung bagi dia untuk mendapatkan surga, kata Habib Ali. Oh kok bisa? Tapi ngelihatnya dengan pandangan mahabbah, benar-benar cinta sama orang itu, bukan cuma sekedar ngelihat. Cinta sama orang itu karena dia pernah mandang wajah orang yang pernah melihat Habib Ali Habsyi. Alhamdulillah binikmatillah, saya tahadus bin nikmah, pernah langsung mendapatkan ijazah yang cuma beberapa tingkat kepada pengarang Maulid Simtud Durar sekitar 1 minggu yang lalu. Jadi Habib Muhammad namanya. Muhammad ini anaknya Habib Abdul Qadir, sampai sekitar 5 tingkat atau 6 tingkat sampai ke pengarangnya. Maka yang penting pandangannya itu pandangan mahabbah, cinta, pandangan irtibat, ingin nyambungkan dengan orang-orang soleh. Insyaallah kata Habib Ali, dhamintuhul jannah. Habib Ali ini bukan sembarangan. Aku nanggung, kata Habib Ali. Yang nanggung ini Habib Ali. Aku nanggung dia akan masuk surga. Karena Habib Ali ini juga sering ketemu sama Rasulullah. Dan makom seperti itu, makom ketemu Rasulullah itu makom yang cukup tinggi, yang harus melewati beberapa rintangan dan halangan. Kalau makom wali itu masih biasa, tapi kalau makom ketemu Rasulullah secara terjaga, sadar, ini yang cukup tinggi makomnya itu, seperti yang dialami oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kemudian beliau juga mengatakan, buruzu hadzal maulid fi hadzal zaman bayajbar ma fatal mutaakhirun minal azmanis sabiqah. Maulidku ini adalah hadiah untuk orang akhir zaman sekarang ini, orang-orang sekarang ini. Kenapa? Untuk menambal kekurangan orang-orang terdahulu dari ibadah-ibadahnya. Orang dulu itu ada yang ibadahnya sekali sholat sampai 1000 rakaat, seperti Rabi'ah Ladawiyah bisa menghatamkan Al-Quran 5.000 kali hataman di kuburannya. Dia kan bangun kuburan. Ada yang sampai berapa rakaat, ada Sayyidina Utsman sampai ada yang 2 rakaat sampai hatam Quran. Pokoknya ibadahnya orang-orang dulu kan hebat-hebat. Tapi kita bisa menambal kekurangan-kekurangan sebagaimana hebatnya orang-orang terdahulu. Istiqomah baca ini, kata Habib Ali. Istiqomah baca ini.
baca atau menghafalkan atau nulis, apalagi ketiga-tiganya. Insya Allah ya sebisanya. Kalau tidak bisa hafal ya minimal baca. Tapi kalau tidak baca karena tidak punya kitabnya, dia beli. Kita bisa beli paketan 50.000, beli ini yang tidak sampai 30.000, masa tidak kuat. Demi cinta ini, bukan demi apa. Beli. Tapi saran saya cari yang cetakan Riyadh Solo, ada biasanya. Bukan di halaman ini, tapi di sini ya, di dalamnya. Pasti ada biasanya. Kitab ini diterbitkan oleh Masjid Riyadh Solo. Ini yang lebih bagus karena memang langsung dari cucu-cucunya, cicit-cicitnya yang ngurusi itu. Kata Habib Ali, ini bisa menambal kekurangan orang-orang terdahulu yang ibadahnya hebat-hebat. Makanya kita ini sudah ibadahnya tidak hebat, tidak punya keistiqomahan untuk baca maulid Simtud Duror. Mau jadi apa? Mau jadi apa? Habib Ali ini terkenal orang yang sangat kaya. Bahkan ketika beliau selesai ngarang kitab itu, ada salah seorang soleh yang mimpi. Di dalam mimpinya itu orang soleh ini bawa kitab Maulid Simtud Duror, dibawa di astanya Kanjeng Nabi di Madinah. Kemudian pada saat dibawa itu Rasulullah itu keluar dari makamnya, keluar dari astanya. Kemudian beliau Rasulullah ini berkata, maqamuna ta'dhimun li hadzal kitab. Kenapa aku keluar? Karena untuk menghormati kitab ini. Ahlan bik. Rasulullah kemudian ngambil kitabnya itu dan dicium. Ini satu tanda bahwa kitab ini diterima oleh Rasulullah. Yang sholawat apalagi apa biasanya itu yang lagu-lagu lagi viral itu apa namanya? Apa? Lagu apa itu? Yang lagi viral itu apa, lagu apa itu? Yang sering dinyanyikan orang-orang sampai anak-anak kecil hafal itu apa lagi? Itu penciptanya siapa? Banyak tulisannya, iya. Apa? Yang intinya itu apa? Tadi malam saya dengar waktu selesai maulid tiba di Masjid Jami. Diputar di sekitar alun-alun itu. Ini luar biasa nih. Habib Ali ini termasuk orang yang kaya. Beliau itu pernah ngasih makan kepada orang dan juga hewan-hewannya selama 3 bulan berturut-turut di 9 desa. Habib Ali ini memang terkenal kaya. Bukan cuma 1 kali sehari, pagi, siang, malam. Coba ya, ngasih makan 9 desa selama 3 bulan berturut-turut. Kita bisa bayangkan kekayaannya seperti apa. Akhirnya pernah dalam satu majelis ada orang itu yang merasa suudzon sama Habib Ali. Ini juga seorang ulama. Karena memang setiap nikmat itu pasti ada yang hasud. Likulli dzi nikmatin mahsud. Setiap nikmat itu pasti ada yang hasud. Maka jangan gampang-gampang pamer ketika mendapatkan hal-hal yang sifatnya itu kelebihan, kenikmatan, rezeki. Jangan gampang-gampang ditunjukkan kepada orang. Pasti ada orang hasud itu. Kadang-kadang yang hasud juga selevelnya. Yang tidak suka sama ustadz biasanya ustadz. Yang tidak suka sama kiai biasanya kiai. Kalau ada kiai tidak suka sama kiai, itu kiai bermasalah. Kita harus belajar bahwa Allah itu tidak pernah salah. Ngasih orang ini, ngasih orang ini. Orang yang hasud itu dikatakan oleh Imam Haddad di dalam kitabnya ada Busulukil Murid. Orang hasud itu sama seperti orang rentang kepada Allah, ngelawan Allah. Seakan-akan dia bilang seperti ini, ya Allah kamu ini salah, mestinya yang dapat ini nih saya, yang dapat ini dia. Oh, kamu ini siapa? Allah itu siapa? Sejak kapan kamu bisa ngatur-ngatur Allah? Kamu ini yang ciptakan siapa? Itu orang hasud seperti itu, ngatur-ngatur Allah. Dia tidak bisa ngatur dirinya sendiri, dia ngatur Allah. Itu orang hasud seperti itu. Nah, Habib Ali ini pernah dalam satu majelis ada orang di dalam hatinya itu, Habib Ali ini katanya wali, katanya derajatnya tinggi, kayaknya minta ampun, sampai raja-raja banyak yang hutang sama Habib Ali ini, sampai hutang sama Habib Ali.
Hanya Habib Ali tahu itu isi hatinya jamaah itu, yang juga termasuk ulama juga. Setelah selesai majelis, salaman, terus di tangannya dipegang, sini masuk ke rumah saya. Wah, kenapa Beb? Pokoknya sini masuk, dijamu, kasih makan, kasih minum, pokoknya diistimewakan, dimuliakan. Kenapa Beb saya kok dibawa ke sini? Kamu ini ada sesuatu? Enggak ada. Kamu tadi hatinya kenapa ke saya itu? Enggak apa-apa. Coba kamu jujur. Oh iya, Habib Ali ini, kamu ini kan katanya wali, katanya derajatnya tinggi. Masa kaya? Ulama-ulama itu kan duduk di pondoknya, duduk di masjid, ibadah, sholat, baca Quran. Masa sekelas kamu ini kayanya luar biasa? Masa ulama seperti itu? Masa wali? Masa orang yang punya derajat tinggi? Kata Habib Ali apa? Aku ini tidak suka sama dunia, tapi dunia yang suka sama saya. Kata Habib Ali itu. Kalau tidak percaya, kamu di sini dulu, lihat. Habis ini ada orang datang, katanya. Betul, ada orang datang bawa kurma. Kurma ini dari Oman. Harganya cukup mahal karena memang hanya orang-orang kaya yang bisa beli. Kata tamunya ini sudah datang. Ini harganya berapa ini? Ini harganya 10 kiris. 10 kiris itu kira-kira kalau diuangkan rupiah sekitar 10 juta satu kotak. Pernah beli kurma satu kotak 10 juta. 10 juta itu. Kasihkan sama Bali. Akhirnya Bali terima kasih sama tamunya itu. Syuf, lihat ini. Saya pernah minta enggak? Pernah nyari enggak? Sekarang ini kamu ambil kurma saya ini. Kamu jual di pasar, terserah mau dijual berapa. Dan kamu ambil itu uangnya. Gratis. Kamu tidak usah bayar ke saya sepeser pun. Kamu bawa ke pasar, kamu jual. Hanya ini ulama ini yang mungkin agak sedikit-sedikit hubud dunia ini. Ambil itu kurmanya, dibawa ke pasar, dijual. Ini kurma dari Oman. Berapa harganya? Saya jual 5 kiris saja, 5 juta. Ada orang bilang, itu kamu jual 5 juta, kamu jual 10 juta itu laku. Bahkan kamu jual 20 juta itu laku itu. Akhirnya ada orang kaya ketemu sama orang kaya, dibeli sama orang kaya itu. Ini berapa? 10 juta. Ini walaupun dijual 20 juta juga saya mau beli. Tapi karena kamu pengennya 10 juta ya tak kasih 10 juta. Udah, transaksi jual beli selesai. Setelah itu ini ulama yang suudon sama Habib Ali ini datang lagi ke rumahnya Habib Ali, mengatakan ini sudah laku. Ya sudah laku, alhamdulillah ya. Kamu tunggu sebentar. Tunggu dulu di sini sebentar. Ada tamu datang. Ada tamu datang. Tamunya siapa? Ternyata tamunya ini adalah orang yang membeli dari ulama ini. Beb, ini ada hadiah ini, Beb. Dari mana kamu beli? Dari pasar. Beli ke siapa? Kan saya beli dari orang ini. Balik lagi dunianya itu. Habib Ali seperti itu. Habib Ali itu tidak suka sama dunia, tapi dunia yang ngejar-ngejar sama Habib Ali. Makanya Habib Ali ini, Masya Allah, hatinya bersih, hatinya cinta sama kanjeng Nabi. Insya Allah orang yang istiqomah baca atau dia hafal atau dia nulis akan ada sambungan cinta dari Habib Ali kepada Rasulullah. Itu Habib Ali luar biasa. Makanya kita kalau baca maulid itu harus khusyuk. Jangan tirakatnya orang sekarang itu, kalau menurut saya, kalau lagi baca maulid, hadir maulid, HP taruh. Kita tidak bisa seperti Imam Malik. Imam Malik ketika baca hadis, tiba-tiba wajahnya merah. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Setelah selesai, orang-orang ini bilang, wahai Imam, kenapa tadi wajahmu itu merah? Tapi kamu teruskan saja. Kata Imam Malik, coba lihat di bajuku ini. Dilihat ternyata sudah disengat oleh kalajengking. Iya, kalajengking ya, kalajengking. Dilihat ternyata ada lebih dari 10 titik. Kenapa tadi kok tetap dilanjut? Saya malu untuk bereaksi, untuk bergerak, untuk nangis, untuk mengaduh, untuk kesakitan karena lagi baca hadisnya Nabi. Kita tidak bisa niru seperti Imam Malik.
Tirakat kita yang gampang-gampang aja. Zamannya orang sekarang ini susah. Taruh HP-nya ketika baca sholawat, ketika baca maulid sudah taruh. Nah, di mode pesawat. Nah, kalau mode silent masih kelihatan kalau ada WA masuk. Jadi penasaran, pengen bales, pengen apa. Kamu ini lagi diajak komunikasi sama Kanjeng Nabi, lebih penting mana? Ini sahabatmu, pacarmu, tunanganmu, orang tuamu. Coba. Kalau memang penting biarkan dia cari. Kamu lagi dicari sama Rasulullah. Kamu ini lagi hadir di majelisnya Rasulullah. Lagi berada di rumahnya Rasulullah. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Itu tirakat riadohnya orang sekarang menurut saya. Yang mungkin itu kalau dilakukan dia akan mendapatkan banyak rahasia dari apa yang dia baca, apa yang dia hadiri. Itu insya Allah. Makanya Simtud Duror ini adalah maulid yang cukup bersejarah dan memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika baca maulid Simtud Duror, barangkali ada yang pernah hadir di majelis maulid Simtud Duror, itu yang bagus sebelum baca maulid itu baca dulu assalamu alaik itu kazainal anbiya'i dan seterusnya. Itu ada di dalam kitab Maulid Syaraful Anam, karena itu saran langsung dari Habib Ali. Jadi ada tata caranya baca maulid Simtud Duror itu. Setelah itu baca Ya Rabbi Sholli ala Muhammad. Ya Rabbi Sholli ala Muhammad itu ada dua versi, ya. Yang punya kitabnya ada dua versi. Ya Rabbi Sholli ala Muhammad malaha fil ufki nuru kaukab. Ada Ya Rabbi Sholli ala Muhammad asyrafi badrin fil kauni asyraq. Kalau kata Habib Ali, kalau di bulan Maulid itu disarankan baca yang malaha fil ufki nuru kaukab kalau di bulan Maulid. Kalau di luar bulan Maulid, Ya Rabbi Sholli ala Muhammad asyrafi badrin fil kauni asyraq, ya, seperti itu kata Habib Ali, itu seperti itu. Kemudian setelah Ya Rabbi, setelah itu baca bacaan rawi-rawinya itu, kalau bisa tidak ada satupun yang diloncati sampai wahina qaruba awani wadil habib hadal habib a'ladis samawati wal arduna wa man fihi nabit tarhib sampai mahlul qiyam. Setelah mahlul qiyam, kalaupun ada yang dilewati, minimal jangan sampai diloncati bacaan yang ini. Walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadhiku an kitabatihi butunul awraq. Ini jangan sampai dilewati. Karena ini penting menjelaskan tentang syama'il Rasulullah. Dan juga yang jangan sampai dilewati itu wahina baroza. Setelah mahlul qiyam, itu jangan sampai dilewati. Setelah mahlul qiyam ada dua bacaan penting yang jangan sampai dilewati. Wahina baroza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baroza rafi'an tarfahu ilas sama. Rasulullah ketika lahir itu wajahnya menghadap ke atas, kemudian jari telunjuknya seperti ini. Beliau lahir dalam keadaan sujud, wajahnya mengangkat ke atas, jari telunjuknya seperti ini. Ini bukan bayi biasa, ini bayi luar biasa. Makanya menjadi aneh ketika ada orang melupakan hari kelahiran Nabi. Kelahiran anaknya saja diingat-ingat, giliran kelahiran Nabi yang sudah jelas memberi syafaat kok dilupakan. Ini kelompok yang aneh. Ini kelompok sebelah ini. Tidak tahu sebelah mana. Tidak ada bayi yang sujud seperti itu, tidak ada. Sedunia ini tidak ada. Sujud, jari telunjuknya mengesahkan kepada Allah. Ini udah ada. Itu jangan sampai ditinggalkan. Setelah itu berdoa. Setelah berdoa, kemudian juga mengucapkan salam. Biasanya assalatu wassalamu alaika Assalatu wassalamu alaika ya sayyidal mursalin. Assalatu wassalamu alaika ya khataman nabiyyin. Assalatu wassalamu alaika ya man arsalakallahu rahmatan lil alamin. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabi rasulillahi ajmain. Amin. Jadi diawali dengan salam dan diakhiri dengan salam.
Itu beberapa keterangan penting terkait dengan Maulid Simtud Duror. Insyaallah besok akan saya jelaskan sedikit tentang Maulid Diba insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana